Jadi orang miskin yang perlu bantuan hukum, negara yang harus memelihara, bukan warga negara yang harus memelihara. Dalam hal ini, advokat sebagai warga negara. Dan dalam pasalnya, di dalam RUU itu diatur advokat wajib memberikan bantuan hukum. Dengan kata lain, sistem yang tidak baik ini justru melahirkan budaya-budaya koruptif yang tidak baik ya. Kalau segera gampang menahan itu saya bilang. Kan sering dalam pemerasan, Mbak. Dibuatlah ini di barter. Tiba-tiba kasus ini muncul lagi. Tapi yang lebih berbahaya lagi, berimplikasi lahirnya kejahatan-kejahatan baru justru oleh aparatur itu sendiri. Di dalam adium pengacara lah, kalau kita nggak nyuap, Bang, kan praktek selama ini susah, Bang. Masalahnya, Bang, kalau saya nggak menyuap, masalahnya mungkin di sana nyogok. Kembali lagi dalam RBA Talk. Dan masih bersama rekan Saur Siagian dalam pembahasan RUU KUHP ini, tapi kali ini lebih fokus kepada bab tentang advokat dan bantuan hukum. Bagaimana kabar? Masih tetap semangat? Masih, Bang. Harus, Bang. Optimis? Harus, Bang. Harus ada alasan untuk Maksud saya optimis bahwa akan didengarkan itu setiap omongan? Jadi begini, Bang. Kalau pilihan kita untuk optimis itu kan untuk menyehatkan jiwa kita. So, kalau sampai pilihan sebaliknya, Bang, sudah kemungkinan kita korban jadi korban. Jadi saya cari, kalau Abang tanya, ya alasan saya supaya optimis supaya juga jiwa saya sehat gitu loh. Tinggal... Artinya optimis artinya harapan ada. Kalau sudah tidak ada harapan lagi, mati aja kali. Ya itu makanya, Bang. Enggak dong, kita nggak mau mati. Iya, kan? iya, Bang. Sekecil apapun asa itu ya harus kita kejar kan, gitu, diperjuangkan gitu ya. Iya, Bang. Baik, harus diakui ya dalam RUU KUHP ini ada yang baru. Iya. Saya belum mengkualifikasi apakah maju atau tidak. Iya, Bang. Kan baru artinya ada perubahan. Iya. Tapi apakah perubahan ini sudah lebih baik atau lebih maju dari yang existing sekarang? Nah, itu yang perlu kita bahas gitu ya. Memang dalam KUHP sekarang atau hukum positif sekarang nggak ada bab tentang advokat. Yang ada adalah tersangka dan terdakwa sehingga punya hak untuk mendapatkan penasihat hukum. Sehingga penasihat hukum itu setelah dapat kuasa dari tersangka terdakwa baru kemudian punya hak-hak kan gitu ya. Tapi di dalam RUU KUHP ini ada bab tersendiri judulnya advokat dan bantuan hukum. Nah, saya mau fokus kepada ini. Apa udah betul ini ya advokat dan bantuan hukum itu disatukan? Bang, saya sebelum bicara soal teknis, apakah sudah tepat? Saya terus terang agak bergetar kalau bicara advokat, Bang. Kalau tadi kan kita lihat considerance itu memperkuat aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum inilah nanti berhadapan dengan rakyat yang saya bilang. Dari segi aspek sosiologis itu kan bertingkat. Minta maaf, Bang. Ada dokter sekelas Abang Luhut, tetapi juga kan ada yang buta huruf. Bayangkan mereka ini juga akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pertanyaannya itulah yang saya bilang, secara konstitusional kan hak mereka ini sama dilindungi oleh negara. Pertanyaannya, untuk memastikan bahwa kewajiban negara, kewajiban konstitusional negara, kemudian betul-betul itu dilakukan. Siapa yang mewakili atau mendampingi mereka? Yang nggak ada itu adalah advokat. Makanya saya kadang-kadang agak sombong, Bang, dalam hati saya gini. Ini saya lakukan ke dalam diri saya kalau saya praktik. Agak kadang Bang Luhut ini sering saya dilabel ini, Saur ini tukang marah gitu. Coba bayangkan, Bang, kita nangani keras pro bono. Saya masih ingat tuh dampingi dulu Adian Napitupulu, Bang, teman-temannya waktu dilaporkan oleh anaknya SBY, si Ibas, Menko Polhukam, Menko Equin, besannya SBY, Mararangga bersaudara trio, Cul, Andi, sama Rijal, Hartarti Murdaya, Amir Samsudin, satu lagi ketua Demokrat. Kalau Abang ingat dulu soal Bank Senturi. Jadi mereka dilaporkan, nah salah satu temennya dia Napitupulu namanya Mustar Manurung, kemudian ini jadi tersangka. Nah yang melaporkan ini, Bang, orang ini 8. Jadi di pengadilan Jakarta Pusat itu, bayangkanlah anak presiden, sedemikian. Nah, kita yang mendampingi ini kita-kita, Bang. Bukan kita kantor-kantor, bukan LBH. Jadi satu hari, Bang, saya sama sekali tidak punya ongkos, Bang, sekedar beli bensin. Jadi jangan Abang pikirkan beli bensin mobil.
untuk motor pun nggak punya. Mana ini? Saya koordinator. Kasus ini sangat. Jadi dari Kemang Pratama, Bang, bersepeda lah saya ke Jakarta Pusat atau pengadilan Jakarta Pusat. Jadi ku pakailah rangsel, kemudian mobil, toga dan lain-lain itu. Nah, gue sepeda ini Bang nggak sebenarnya sepeda ini sepeda anak saya si Paulus yang sebenarnya sudah nggak layak untuk ya jangka panjang. Kenapa saya bilang? Jadi begitu saya goes 3 kali Bang, nggak ada powernya lagi untuk udah aus. Jadi harus 2 jam saya sampai ke Jakarta Pusat tuh dari ini. Tapi saya ingat, karena ini pro bono Bang, saya belajar tidak pernah mau terima uang. Sebenarnya gini, kalau kita minta dia tolonglah dulu 100.000 gitu ya. Ya pasti nggak susah lah, karena saya dengar ini anak aktivis ini, karena ini jadi ribut juga di tim kuasa. Ternyata katanya nih Bang, mereka cari uang juga itu dengan proposal, dengan surat kuasa itu. Jadi saya bilang sama teman-teman, kan kita udah sepakat nih pro bono. Kita ada sepakat nggak pernah bicara soal uang. Jadi saya selalu Bang, kalau udah pro bono emang saya nggak mau terima uang. Nah jadi jual lu itu, 2 jam Bang, hanya uang 1.000 perak. Coba bayangkan Bang, tiba-tiba ketemu hakim. Ketika dia duduk itu mungkin udah dikasih transportnya, jaksa udah dikasih transportnya. Sementara kita sama-sama para penegak hukum, negara tidak tahu kita punya ongkos apa tidak. Tetapi kita sama barang di pengadilan untuk mendebarkan nasib di terdakwa ini. Itulah yang saya bilang kenapa saya tergetar Bang. Bukan soal untuk dilindungi, enggak butuh itu kita. Tetapi bagaimana nasib orang ini? Dia ini memang masih mahasiswa dari kampung. Coba bayangkan andaikan tidak ada profesi yang mendampingi ini. Padahal yang didampingi itu anak presiden, besan presiden. Menko Polkam waktu itu Joko Suyanto. Harus saya sebut sebagai bertanggung jawab Bang. Amir Samsudin. Jadi perkenal saya dengan Abang Amir Samsudin. Justru melalui kasus itu Bang. Jadi sangat akrab sekali. Artinya Bang, maksud saya begini. Kalau kita tidak memperhatikan nasib daripada advokat. Berarti kita sedang berpotensi untuk menciderai hak-hak daripada 280 juta rakyat Indonesia. Minta maaf, bukan. Kita ini advokatnya nggak perlu dikasihani. Seperti itu. Misalnya yang saya bilang, kalau sampai orang tidak berhadapan dengan hukum, sementara polisinya belajar hukum, jaksanya mungkin S1, sementara warga negara ini adalah katakanlah, oke lah sebut bukan buta hukum, buta huruf, tapi belum tentu tahu hukum. Siapa pendamping mereka? Iya tidak ada. Negara bukan berfungsi itu jaksa ya sebagai penuntut, polisi sebagai penyidik. Tapi mereka, nah disitulah menurut saya Bang, ini bukan soal kepentingan pribadi-pribadi advokat, tapi kita bicara soal tadi itu, perlindungan hak ajasi tersangka, kemudian terdakwa, kemudian juga korban. Mau tidak mau peran daripada advokat ini, apalagi kita sudah sepakat ini penegak hukum, harus prioritas. Sekalipun oke lah. Kita nggak perlu dikasih uang Bang. Seperti saya cerita itu Bang, nggak pernah kita mengemis proposal. Saya ketepatan bukan kerja di LBH Bang, memang pro bono. Oke lah, itu urusan dapur kita lah. Bagaimana kita, anak kita tertunda uang sekolahnya 6 bulan, ada yang setahun. Anak saya itu Bang, si Paulus itu saking sedemikian, ijazah SD, SMP, SMA-nya itu Bang, masih ditahan sekolah Bang. Oh ya, ya kan karena apa? Advokat itu karena memang negara tidak memberikan bantuan keuangan kepada mereka, tetapi di sisi lain bahwa warga negara harus juga dilindungi hukum, mau tidak mau advokat. Memang orang miskin negara harus memelihara. Iya. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar ya, pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Miskin ini tidak hanya sekedar berurusan dengan makan, tapi juga berurusan dengan hukum. Iya. Negara yang harus memelihara itu sudah kewajiban menurut Undang-Undang Dasar kepada negara. Jadi orang miskin yang perlu bantuan hukum, negara yang harus memelihara. Yes. Bukan warga negara yang harus memelihara. Dalam hal ini advokat sebagai warga negara yang profesinya sebagai advokat. Tapi di dalam RUU ini itu disatukan. Dalam babnya aja ya adalah advokat dan bantuan hukum. Dan dalam pasalnya di dalam RUU itu diatur advokat wajib memberikan bantuan hukum. Artinya warga negara yang bernama advokat dibebankan untuk mengangkat beban negara. Salah kan? Tadi Saur bicara mengenai pro bono ya, atau disebut pro bono publico.
memang advokat ada kewajiban melakukan pro bono publico karena ada di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Yes. Tapi bantuan hukum dengan pro bono dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi pro bono publico kewajiban etis yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dalam rangka menuju officium nobile, ya. Kalau Anda sungguh-sungguh memang berkorban untuk orang lain atas yang tersedia padamu, itu tidak saja dalam bentuk bantuan hukum, tapi bisa juga ceramah, bisa juga yang lain-lain. Tapi salah satunya boleh bantuan hukum. Itu kewajiban etis. Tapi ketika bicara RUU, artinya norma. Etika dengan norma kan dua hal yang berbeda. Nah, jadi yang mau saya katakan ada percampur adukan antara konsep bantuan hukum dengan pro bono publico. Nah, kalau bantuan hukum sering disebut access to justice. Nah, oleh karena itu ingat ya, Miranda warning atau Miranda rule ya. Kan itu yang menjadi referensi ya untuk seluruh di dunia ini saya lihat peradilan pidana ya. Bunyinya kan begini. Kalau seseorang menghadapi satu perkara, terus klausulanya begini. You have the right to remain silent. Itu right to silent. Oke, satu. Ya, everything you say can be used against you in the court of law. Jadi artinya bisa non self incrimination ya. Nah, baru yang terakhir ini, you have the right to have a lawyer. Jadi Anda hak untuk mendapatkan, if you cannot afford one, kalau Anda tidak mampu, nah ini terakhir ini, the state will provide one for you. State, negara akan menyediakan untuk Anda. Nah, ini diganti menjadi kewajiban advokat. Keliru kan? Keliru secara konsep universal, keliru menurut Undang-Undang Dasar, ya. Tapi mau dimasukkan karena dianggap sudah siap untuk diundangkan. Jadi beban negara kepada warga negara yang bernama advokat, salah kan? Gimana? Ya, menurut saya itu nggak tepat, Bang. Kalaupun kan yang tadi Bang lihat itu, kalaupun kita melakukan pro bono, itu yang kita bilang, karena kewajiban etis kita. Tetapi yang warga negara 280 juta yang Indonesia yang konstitusi sudah melindungi, itu kewajiban negara. Nah, kalaupun kita melakukan itu kan karena kesadaran keterpanggilan kita. Sekalipun saya selalu bilang, kalau panggilan pro bono ini apakah karena kita sudah katakanlah mapan misalnya, saya bilang nggak ada kaitannya itu seperti Abang bilang. Bisa kita melalui keterampilan, kompetensi knowledge kita, memberikan ceramah, penyuluhan, atau juga katakanlah membela perkara litigasi. Saya kira itu sama value-nya, sama nilainya. Tetapi untuk kewajiban negara, ya itu dua hal yang berbeda. Itu adalah memang negara harus berkewajiban untuk membantu yang tadi Abang sudah bilang Miranda Rule, karena kita juga sudah mengadopsi aturan-aturan internasional, ya itu harus wajib kita lakukan, dan menurut saya itu dua hal yang berbeda yang harus. Dan memang juga sudah diakui, ya kita gunakan istilah diakui dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu mengatur alokasi dana dari APBN untuk bantuan hukum kepada orang miskin, ya. Dan dana ini disalurkan atau dikoordinasikan oleh BPHN kan, melalui LBH-LBH yang diakreditasi. Jadi dengan kata lain menyangkal juga ini, artinya dia tidak baca Undang-Undang Bantuan Hukum turunan dari Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu tadi secara salah ditempatkan di sana. Nah, setuju ya, dan maksud saya melihat itu ya. Dan memang harus ada kekeliruan yang mendasar. Saya kira, ya dua hal yang berbeda banget itu gitu loh. Kalau kita katakanlah itu karena kesadaran, buktinya seorang advokat yang tidak juga melakukan katakanlah praktek pro bononya, ternyata juga dia bisa praktek sebagai advokat. Tetapi ketika negara kemudian melantarkan katakanlah tidak ada hukum pidana menindak dia, tapi yang jauh lebih dilanggarkan konstitusi, Bang, itu yang kita bilang. Mana lebih berharga, mana lebih peka sebenarnya negara berpihak kepada katakanlah yang punya akses to justice atau orang yang lemah? Ya mestinya kalau negara welfare state itu, warga yang fokus kepada kesejahteraan, mestinya ini yang harus lebih ditongkrongin. Tidak
ada dasarnya kemudian itu diwajibkan. Itu yang saya bilang, Bang. Masa kita aja sudah sampai terbuka kita menceritakan keadaan kita. Itu karena kesadaran kita misalnya, tiba-tiba negara membebankan itu kepada advokat. Ya mungkin ada 1% mungkin bisa. Nah, seperti pengalaman saya itu, Bang, misalnya. Itu karena saya merasa, ya ini layak dan saya masih bisa secara kreatif untuk melakukan itu. Yang sebenarnya mestinya juga tanpa diminta oleh negara atau itu wajib. Makanya Abang tadi udah mention undang-undangnya sudah ada undang-undang bantuan hukum. Ya kan? Karena kan daulat rakyat dalam pasal 1 ayat 2 itu Indonesia kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya dengan undang-undang. Nah, problemnya adalah itu yang kita bilang tadi, Bang. Apa konsep ini itu yang kita bilang kan ini kan baru kita kaget berapa lama tiba-tiba sudah harus final. Nah, itu yang kita bilang kalau toh kita kemudian memberi katakanlah sumbangsi, Bang. Kalau kita bilang kritik, kadang-kadang kata kritik itu tidaknya. Ini tanggung jawab holistik kita. Yang barangkali kita tidak populer, tidak apa-apa. Tetapi yang kita bilang resikonya adalah bukan kepada cuman Bang Luhut, Saur Siagian, tapi teman-teman di DPR itu Komisi 3, yang katakanlah Bang bilang jenderal, profesor, tapi keluarganya, yang barangkali mata fisiknya tidak melihat, tetapi saudara-saudaranya yang di kaki 5, kan itu saudara sebangsa, Bang. Taruhlah misalnya, katakan begini, Bang, contoh. Waktu saya tanya si Fajar itu, Bang, bagaimana sebelum sidang, Bang? Kan pertama bau banget kan, Bang. Mereka juga beda kan, misalnya ada terdakwa korupsi, pakai jas. Kalau mereka diborgol masuk. Satu hari saya tanya, bagaimana kamu di lapas Fajar? Aduh susah banget, tidur itu bisa 100 orang katanya, Bang. Jauh lebih mudah mencari narkoba katanya, Bang, daripada makan. Coba bayangkan, Bang, penjara kita itu sudah sedemikian sumpek. Kemudian juga ada, nah kalau kita juga tidak peka, katakanlah aparat penegak hukum tidak punya sense of urgency soal ajasi manusia. Nah, saya bayangkan dengan kuah yang baru ini, akan lagi ada masif, apalagi wewenang atau wewenang daripada para penegak hukum yang tidak berpihak, yang tadi yang bilang, tidak ada berpihak kepada Miranda Rule atau ratifikasi undang-undang internasional. Saya bayangkan seperti apa. Nah mungkin Anda bilang sederhana, hanya memisahkan advokat dengan bantuan hukum. Nah ini yang kita lihat selama itu tidak jalan. Oke. Jadi kata memperkuat ya, atau usaha untuk mewujudkan memperkuat itu lebih kepada advokat daripada aparat penegak hukum ya. Menurut saya, karena masih kurang gitu ya, masih sangat kurang. Padahal advokat itu adalah fungsi atau salah satu fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sama seperti penyidik dan penuntut umum ya, begitu ya. Jadi lebih pada, memang di dalam RUU KUHP ini diatur sih memang hak-hak dari advokat. Dan memang tambah, itu harus kita akui ya. Seperti misalnya mendampingi saksi ya misalnya ya. Dan lain-lain. Ada terima kasih soal itu. Ada tambahan itu baik. Tapi kalau itu kosong, jadi sama seperti KUHP yang sekarang, hak-hak advokat juga ada. Tapi kosong. Nah yang saya maksudkan kosong adalah dirumuskan sebagai hak yang berbeda dengan aparat, dirumuskan kewenangan kan gitu ya, jadi memaksa. Betul. Ini dirumuskan sebagai hak ya, tanpa ada imbangannya kewajiban di sisi lain. Ya, mestinya hak dan kewajiban itu harus satu tarikan, tapi ini nggak ada. Jadi kewajiban dari aparat penegak hukum supaya terlaksana hak dari advokat ini nggak ada. Sebutlah misalnya hak untuk mendapatkan berita acara dan semua alat bukti ya yang dipergunakan dalam peradilan itu ya, kan ada hak itu kan, tapi nggak ada kewajiban di sisi lain, apalagi sanksi. Ya, artinya akibat hukum kalau haknya itu tidak dilanjut. Dan itu saya lihat ada di dalam RUU KUHP ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah memang begitu yang mau dibangun? Artinya mengulang kesalahan yang lama dengan yang baru ini dengan mengatakan sudah memperbaharui, apa yang diperbaharui dari sisi advokat? Saya melihat, Bang, jauh lebih serius sebenarnya paradigma kita salah benar, Bang. Tapi ada cacat paradigma berpikir. Maksud saya begini, Bang. Sering kemudian teman-teman aparat penegak hukum itu aturan itu seperti power, Bang. Misalnya begini. Seakan-akan kalau dia menetapkan tersangka, Bang, dan cukup bukti menurut dia,
Itu seperti kemenangan, Bang. Coba bayangkan, Bang, berimajinasilah kita ini, Bang, karena kan kita juga bersinggungan dengan klien kita. Ketika dia ditersangka, apalagi katakanlah di lapas, Bang, tidurlah dia. Kalau lapas bilang dia tidur kadang seadanya. Tapi mungkin kita, Bang, aparat penegak hukum, kemudian kembalilah dia ke kamarnya dengan tidur malam itu. Padahal ini presumption Indonesia jauh lebih dahsyat. Dia ini pemilik daulat rakyat. Sementara penyidik yang saya bilang tadi itu, Bang, ketika AC-nya itu, mungkin yang dipenjarakan itulah berkontribusi 0, sekian juta pajak motornya untuk menggaji si polisi atau si jaksa. Tetapi, Bang, ketika bicara misalnya kewajiban untuk ganti rugi, seakan-akan ini tidak pantas. Padahal dialah yang mengatakan tidak pantas membeli gaji toga hakimnya itu. Harus saya terbuka ini, Bang. Sensitivitas itulah selama ini, Bang, ketika bicara misalnya minta ganti rugi, seakan-akan negara tidak ikhlas. Padahal sebenarnya kewajiban negara yang uangnya itu yang saya bilang, Bang. Ketika dia hanya sebagai pekerja outsource, Bang, konstitusi kita tidak mengurangi dia adalah warga negara terbaik daripada seorang konglomerat. Pilihan kita sebagai negara hukum atau demokratis. Tetapi inilah cara berpikir, inilah tidak dimiliki oleh para penegak hukum. Dia bilang, saya menang, kita menang. Nggak ada demi keadilan kok. Demi keadilan siapa? Betul korban. Tetapi pada saat yang sama pelaku ini, coba misalnya Fajar, saya tanya lah dia. Bagaimana rupanya barang itu dari mana? Bang, ceritanya barang itu hasil begal. Bang, kalau ada penjahat ini, saya hanya buka kesadaran kita. Kalau sampai ada kejahatan di masyarakat, siapa yang pertama dituntut, Bang, untuk bertanggung jawab kejahatan itu? Undang-undang mengatakan adalah teman-teman polisi menjaga keamanan ketertiban, bukan advokat, bukan temannya outsource itu. Di mana polisi pada saat itu? Datanglah ini ke wajahnya mereka. Kemudian dengan bangga arogan mengatakan, segera tanpa mempertimbangkan yang saya tadi cerita itu, Bang. Kemudian ditahan 60 hari. Kemudian sering hakim pun tidak berani melepaskan dia ini, karena sesempat sudah ditahan. Paradigma ini yang saya bilang, kita bilang paradigma yang mestinya modern, yang selama ini tidak pernah ini bergeser. Sehingga itu yang kita bilang, sanggup hakim atau jaksa memutus, tanpa peduli dia bagaimana nasib. Dalam konteks itulah sebenarnya pentingnya untuk mengimbangi kewenangan yang besar ya dari penyidik polisi itu tadi dalam proses peradilan ini, advokat itu diperkuat. Tadi kan saya katakan itu kan diperkuat. Betul, di dalam RUU KUHP sekarang itu sudah ada hak-hak dari advokat ya. Ya termasuk imunitas itu juga ada di sana ya. Hak ya. Tapi di sisi lain, tadi poin saya kan di sisi lain, tidak ada kewajiban kepada subsistem yang lain ya dalam sistem peradilan pidana itu yang bernama apakah itu penyidik, yang bernama penuntut umum, yang bernama hakim kan gitu. Maka menjadi timpang. Nah akibatnya menjadi sistemnya, mekanisme sistem kan nggak jalan. Nah oleh karena itu maka kalau hanya dirumuskan hak-hak ya, tanpa ada rumusan kewajiban di sisi lain dari aparatur hukum. Artinya hak-hak ini kosong. Betul. Sama seperti yang sekarang. Nah, apakah Saur melihat seperti itu? Iya, Bang. Seperti contoh saya bilang tadi, mestinya gini loh, Bang. Ketika dia tidak bisa menjalankan, atau katakanlah kan, ketika kita minta kan bukan kepentingan pribadi kita, Bang. Tapi kepentingan warga negara yang disebut klien. Supaya maksimal saya membantu klien saya dan maksimal membantu polisi ini, si polisi ini, atau si jaksa ini nanti supaya jangan susah. Kan mestinya malah dia yang berkepentingan memberikan kepada kita. Kalau logikanya perlindungan hak ajasi. Karena yang mempelajari berkas bukan si klien kita, Bang, si terdakwa atau si tersangka. Tapi itu beban karena pertarungan narasi hukum, kan itu kepada kita. Coba bayangkan, Bang. Yang tanpa kita minta pun itu saya bilang kalau ada paradigmatik soal kesadaran perlindungan hak ajasi ini yang kita mendampingi dan bersama itu sangat fundamental. Nah menurut saya kalau sampai dia celah atas nama hukum dan negara hukum, malah ini bila perlu diminta ganti rugi. Karena apa? Itu yang saya bilang, tempat dia tersangka berpotensi hak ajasi hidupnya mati. Atau kita, kalau kita misalnya pro bono, Bang, misalnya. Kalau kita kan nggak, orang hanya lihat kan, dia berbayar. Kalau pro bono, bayangkan, Bang, berapa waktu, berapa uang kita harus keluarkan. Saya kembali,
tidak berharap supaya pemerintah itu membayar ongkos daripada advokat. Karena bagi saya juga itu mengasah naluri yang nanti disebut kemuliaan, jangan-jangan mungkin tumbuh di situ. Tetapi ketika seorang aparat penegak hukum itu tidak memberi, bahkan tidak berkewajiban atau tidak ada sanksi, itu yang saya bilang sebenarnya sedang mengorbankan yang tadi warga negara yang masih dia punya presumption of innocence, bahwa dia masih masyarakat yang mulia dia. Cuman dia tidak beruntung seperti kita, itu yang saya bilang. Si polisinya bang mungkin bisa dia tidur lelap, tapi tidak punya kepekaan. Yang tadi saya tahan itu ternyata tidak seperti saya. Padahal konstitusi mengatakan hak kami sama. Oke, menarik juga tadi pernyataannya. Sebenarnya penguatan hak ya nggak bisa disebut kewenangan advokat ini. Justru sebenarnya diperlukan aparat hukum itu sendiri supaya bisa berbicara sejajar atau satu level. Karena berkas itu yang membaca advokat dan si tersangka atau terdakwa dia nggak akan mampu ya untuk membaca itu. Termasuk kalau barangkali dia pun juga pernah belajar hukum kan begitu. Belajar hukum belum tentu dibaca itu. Betul. Ya, belum tentu dibaca itu soal dia, tapi artinya belum tentu dia bisa mengerti kan gitu, karena intinya ini itu sudah lebih spesifik. Jadi dengan kata lain, sebenarnya aparat itu memerlukan sebenarnya penguatan dari advokat ini supaya bisa secara sistemik itu bisa jalan kan begitu. Karena peradilan kita itu kan tertulis. Betul. Dibuat berita acara, dibuat surat dakwaan, dibuat pledoi, dibuat semua tertulis kan gitu ya. Dan ini kan kemudian menjadi satu sistem kan gitu ya untuk menuju satu tujuan ya. Tapi dalam RUU ini sepengetahuan saya belum merefleksikan itu. Nah, pertanyaan saya apakah Saur juga melihat hal yang sama? Iya, Bang. Makanya jadi gini bang, kan kembali buringkin juga kesadaran kita seperti ini juga bang, karena proses kita jalani kan bang. Minta maaf, memang ada teman-teman di DPR itu mungkin juga asosiasinya dari advokat atau dari polisi. Tapi kedalaman mereka merasakan, itu yang saya bilang, penghayatan tentang mereka juga warga negara terhormat. Taruhlah bang dia misalnya konglomerat, tapi kan belum tentu dia mengerti atau mengerti hukum. Apalagi yang kita bilang ini yang marginal ini. Tetapi kan paradigmanya kan selalu kita menang katanya. Apa menang menghukum orang bang? Itu yang saya bilang. Padahal demi keadilan kan. Kalaupun katakanlah, kalaupun menang, yang menang itu kan keadilan. Iya, makanya jadi itu pertanyaan saya, apa relevan ya kata menang ya dalam hukum ya, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan. Apakah kata menang? Tapi memang secara sosiologis atau secara sehari-hari menang kalah itu memang itu sering diucapkan kan gitu ya. Dan itulah menurut saya seperti tadi abang bilang, apakah benar dan salah kira-kira begitu. Padahal ada yang lebih dalam lagi bang. Saya tidak mengatakan jadi kemudian kita permisi, karena ini kan kita bicara RUKUHP bang. Tadi kita bicara filsafatnya dengan konsideran itu kan, konsekuensi kita negara pidana modern. Kenapa kita harus mengutip katakanlah yang undang-undang internasional yang kita ratifikasi? Ya kan, abang sudah menyebut tadi soal Miranda Rules. Nah, kalau memang kita konsisten, berarti benchmarking kita ini baik dong. Kan kira-kira kan logikanya begitu. Nah, saya khawatir bang, karena ini, minta maaf, bukan dalam konteks melecehkan. Karena kembali, mungkin secara alamiah, seorang Dr. Luhut Pangaribuan, kalaupun kejadi ke diri dan keluarga, mungkin sudah punya kemampuan skill soal itulah atau kepada saya. Tapi ingat, bayangkan ketika Anda selamat, pada saat yang sama temanmu korban yang disebut warga negara Indonesia. Saya kira itu menjadi pembicaraan tema kita bang. Soal bicara bantuan hukum. Soal artinya anggota DPR yang punya kewenangan sekarang. Belum tentu paham bang. Yang kewenangan memproses ini juga mempertimbangkan karena kalau ini dibuat baik, dia pun juga bisa korban, keluarganya bisa korban. Ya. Sehingga komitmen untuk memperbaiki itu harus dilakukan. Dan lebih penting bang, menyelamatkan polisi itu juga. Coba bayangkan bang kan. Cobalah. Ada Sambo bang, kasus Sambo. Coba polisinya polisi bang. Bayangkan kan kalau kita lihat tanggung jawab etis yang paling tinggi itu propam. Ternyata penjahat dihukum seumur hidup. Yang kemarin pemerasan di Kapolri, yang saya ulangi lagi, ini contoh-contoh di Jakarta aja. Pemerasan di sana. Karena
aturan kita yang subjektif itu, Bang, selama ini terlatih, akhirnya kita melegitimasi aparat penegak hukum kita berpotensi jadi penjahat, Bang. Jadi dengan kata lain, kalau undang-undang tidak dibuat baik, Yes. kalau RUU KUHP ini nggak sungguh-sungguh dibuat Persis, baik, Bang. tidak saja nanti tidak menuju keadilan pada pencari keadilan, tapi justru membuat para aparat penegak hukum ini jadi penjahat. Saya contoh-contoh yang saya bilang itu, Bang, ada Kapolda yang agen narkoba yang Teddy Minahasa itu, Bang, bukan tanggung-tanggung, mau dipromosikan Kapolda Jawa Timur. Belum lagi kalau kita lihat konsorsium yang 303 itu yang saya laporkan ke KPK, Bang, nggak ada lanjutannya, tiba-tiba Firly jadi tersangka. Saya kok cepet-cepet ini ditiadakan. Maksud saya waktu itu, waktu Sambo kita laporkan, Bang, kan keluarlah konsorsium 303, Bang. Kita laporlah itu ke KPK. Belum berapa lama katanya laporan ini tidak bisa ditindaklanjuti. Ya kita tidak tahu apakah si Sambo ini mengalir kemana-mana. Contoh, Bang, bayangkan polisi yang namanya propam di akhir karirnya, Bang, karena aturan tentu yang barangkali bisa dia seperti itu. Bagaimana polisi yang lain atau aparat penegak hukum? Saya bicara diri kita sendiri ya, Bang. Itulah mungkin kontemplasi bagi kita, Bang. Jadi kalau itu tidak benar, kita korban semua. Jadi kontemplasi, tadi saya ulang lagi tadi ya, apa yang disampaikan ya, yang saya tangkap ya. Jadi kita harus hati-hati membicarakan RUU KUHP ini, karena kita sudah punya pengalaman ya di belakang, bahwa kalau undang-undangnya ini tidak baik, tidak saja akan gagal nanti mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan dan kebenaran dan keadilan, tapi yang lebih berbahaya lagi, berimplikasi lahirnya kejahatan-kejahatan baru justru oleh aparatur itu sendiri. Betul ya? Ya itu kan praktek kita, Bang, gini. Yang terjadi itu ya. Kalau di dalam adium pengacara lah, kalau kita nggak nyuap, Bang, kan praktek selama ini susah, Bang. Masalahnya, Bang, kalau saya nggak menyuap kan rata-rata kesaksian teman-teman kita lawyer, kalau saya nggak nyogok, masalahnya mungkin di sana nyogok sama siapa itu, Bang, berarti? Ada kesaksian, testimoni seperti itu kan dalam praktek ya sekarang ini. Sama kita ceritanya begitu, Bang. Jadi dengan kata lain, sistem yang tidak baik ini justru melahirkan budaya-budaya koruptif yang tidak baik ya. Kalau segera gampang menahan, itu saya bilang. Kan sering adalah pemerasan, Bang. Dibuatlah ini di barter. Yang tadi bilang yang di barter itu saudaranya, Bang. Kadang saya pernah punya pengalaman ini, Bang. Ada kasus sudah damai di Polda Metro. Pejabatnya itu kemudian dipromosikanlah jadi jenderal, Bang. Udah damai, Bang. Di depan notaris. Pindah lagi dia jadi jenderal di Mabes. Tiba-tiba kasus ini muncul lagi, Bang. Ya kan? Saya terus terang, saya nggak. Waktu itu, ya dia cerita begini. Dia sudah suap polisi waktu itu 1,5 miliar untuk penangguhan. Betul bisa Anda pertanggungjawabkan? Iya, oke, catat. Bilang. Saya akhirnya bilang ini kamu tidak lagi boleh periksa klien saya karena mereka sudah damai, ini perdamaian dan lain-lain. Dan ya akhirnya saya teriak-teriak, Bang, di propam. Ini saya laporkan ada jenderal di sebelah itu, pemeras itu gitu loh. Tiba-tiba mintalah ketemu saya, Bang. Saya bilang, kau terima uang 1,5 miliar nggak dari klien saya? Saya nggak ketemu klien saya. Kau tahu nggak bahasa Indonesia? Saya bilang, pertanyaan saya, kau terima uang nggak 1 miliar dari klien saya? Apa jawabannya, Bang? Saya harus bertanggung jawab karena podcast. Bang, jenderal saya baru pecah, Bang. Tolonglah bantu, Bang. Coba bayangkan, Bang, akhirnya kasus itu tidak jalan. Kasus yang sudah damai, dimanfaatkanlah tahanan ini, kemudian untuk memeras, dijual malam itu, Bang, uang mobil, 2 mobil, mobilnya kemudian mencari uang pinjaman 500 juta untuk penangguhan. Ya artinya koruptif lah ya, dan praktek koruptif di dalam penegakan hukum ya. Tapi ada hubungannya pada undang-undang penahanan ini kan, undang-undang atau kewenangan-kewenangan yang ada. Dan dalam konteks itu memang untuk memperkuat itu ya, supaya ada pengawasan, kewenangan dari advokat ini harus diperbaiki. Kan? Di mana bab tentang advokat dan bantuan hukum yang ada dalam RUU sekarang itu masih belum sempurna. Oleh karena itu harus diperbaiki. Sebenarnya sih masih ada hal-hal lain ya. Tadi kan hak-hak tersangka harus diimbangi. Hak-hak dari advokat itu supaya tidak kosong, harus di sisi lain dirumuskan ada kewajiban
ya dari aparat penegak hukum, ya subsistem dalam peradilan itu sebenarnya yang lebih jauh lagi ada akibat hukumnya, Yes. seperti sanksi kan Iya. kita bilang. Jadi katakanlah misalnya kalau tidak dijalankan aturan-aturan dalam hal ini seperti hak dari advokat, maka produknya menjadi cacat hukum, katakanlah BAP, sehingga nggak bisa diterima oleh pengadilan, ya. Nah, itu sebenarnya yang lebih ideal, kan begitu ya. Tapi selain itu masih ada lagi sebenarnya hak-hak dari advokat ya. Misalnya hak advokat untuk memberikan pendapat pada BAP. Jadi jangan advokat ditempatkan sebagai pelengkap penderita, yaitu hanya menandatangani ketika mendampingi tersangka. Nah, kalau hanya sebatas itu, maka advokat adalah pelengkap penderita, bukan sebagai status penegak hukum dalam hukum positif sekarang atau subsistem peradilan pidana ya. Dalam hukum acara pidana atau sistem peradilan pidana, misalnya di Eropa kontinental sekarang, advokat itu boleh memberikan pendapat di dalam BAP. Bahkan lebih jauh lagi, BAP itu hanya berhenti sampai di kejaksaan. Karena BAP itu sudah bermetamorfosis menjadi surat dakwaan. Yes. Jadi dakwaan kan dasarnya BAP. Jadi berhenti di sana untuk mencegah hakim supaya tidak menjadi semi prosecutors itu ya. Sehingga nanti hanya checkpoint aja soal berita acara. Jadi tidak lagi peradilan yang fair, impersonal dan imparsial. Nah, apakah Saur melihat itu bahwa hak-hak itu masih kurang sehingga perlu ditambahkan dan diberi kesempatan dalam konteks meaningful participation itu? Bang, harus Bang. Kembali bukan karena kepentingan advokat itu semata-mata Bang. Kita tidak perlu dibelas kasihani. Tapi kalau kita kembali kepada hakikat daripada KUHP ini dalam konsiderannya untuk melindungi hak-hak korban tersangka, terdakwa tersangka Bang. Mestinya saya bilang, paradigma ini harus ketika dia katakanlah memberi katakanlah BAP termasuk kita memberikan pendapat, pada saat yang sama sebenarnya para penegak hukum diuntungkan. Jadi penguatan hak dari advokat itu justru menguntungkan. Iya dong Bang. Jadi misalnya gini loh, kalau kita kembali filosofi daripada peradilan kita mudah, sederhana dan cepat misalnya Bang, ya kan? Saya berimajinasi gini, kasus Fajar itu Bang, kasus klien saya itu sebenarnya nggak perlu ditahan ini Bang. Kan biasanya kasus-kasus sederhana karena bukti udah ditangkap polisi. Karena sederhana, karena kemudian juga pencuri ini sudah dapat. Sidang sekali, kemudian di saksi bisa kalaupun pada hari itu gitu loh. Besok kemudian dikasih katakanlah tuntutan, bisa selesai. Saya pernah lihat sidang Bang. Hari itu saksi, hari itu tuntutan, besoknya adalah putusan, kasus-kasus sederhana. Tetapi karena tidak ada kepekaan, ada orang ini berpotensi hak ajasinya, hidupnya, kemudian terlantar, orang tuanya terlantar, nggak peduli itu Bang. Artinya kalaupun kita minta sanksi misalnya Bang, sebenarnya bonus kepada aparat penegak hukum supaya dia proper untuk menyelamatkan dia ini, karena kembali kan bukan ngomong hukum dia Bang, tapi demi keadilan. Keadilan kepada korban ialah dia mewakili. Tapi pada saat yang sama kan pelaku ini juga korban sistem hukum secara holistik kan Bang. Karena aparat penegak hukum tidak bisa menjaga kewenangan atau negara tidak memberikan pekerjaan, akhirnya jadi pencuri misalnya. Saya tidak dalam konteks primisip. Tetapi karena fakta sosiologis itu ada, muncullah hukum. Tetapi bukan lagi paradigma penjajah yang dulu-dulu itu lagi, yang kita bilang adopsi yang pidana modern itu. Nah, mestinya menurut saya teman-teman aparat penegak hukum diuntungkan kalau kita minta pendapat. Tapi kadang-kadang kalau kamu, oh ini saya keluarkan kamu. Coba bayangkan Bang, rumah yang kita biayai itu sanggup dia kemudian mengatakan, saya balik, saya keluarkan kamu dari sini. Nah mungkin tidak semuanya pemahaman seperti itu terjadi. Jadi maksudnya ada saling tidak menghargai, ada persepsi ketidaksetaraan antara sesama penegak hukum. Iya. Dalam arti subsistem dalam peradilan itu ya, akibat dari hukum acaranya atau KUHP-nya tidak baik gitu ya. Lebih kepada kesadaran itu tidak ada, jadilah produk KUHP seperti ini. Contoh misalnya gini Bang, kasus pagar laut lah, udah heboh itu yang di PIK itu kan, udah heboh sampai berapa menteri presiden. Bang, tiba-tiba sekarang kasus itu bebas demi hukum, ditahan bebas demi hukum karena kejaksaan bilang
supaya kasus yang lain itu menyangkut. orang-orang pejabat-pejabat itu ya? Iya, pejabat yang ketua BTN yang Oh sampai iya, iya. datang yang Tapi orang yang punya tanah yang diambil tanahnya justru masuk penjara justru masuk sekarang. penjara. Oh, itu si Charlie Charlie apa? Eddie ya, Charlie siapa Charlie ya. namanya ya? Iya. Justru masuk penjara. Dia masuk. Padahal udah puluhan tahun orang tuanya punya tanah di sana katanya dengan alasan perolehannya nggak benar, bla 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 begitu ya. Tapi pejabat-pejabatnya itu malah itu ya. Baru saya tahu tuh. Waktu pagar laut itu kan sudah heboh bahwa terbit sertifikat di laut yang tidak mungkin, Iya, Bang. iya. Itu Nah, heboh. jaksa bilang tolong tidak hanya pidana umumnya, tapi juga Korupsi. ditindaklanjuti korupsinya. Nah, polisi Malah bilang kemudian jadi berhenti. jadi gitu. berhenti. Wah, sedih juga Maksud ya. saya gini, Bang, bayangkan karena mereka ini paradigmanya bertarung sesama kewenang, bukan. Paradigmanya adalah dia aparat penegak hukum sedang mendemonstrasikan keadilan yang berpotensi melindungi hak ajasi. Nah, kalau saya bayangkan, Bang, pada saat itu di mana nelayan tidak bisa lagi melaut, yang kemudian tanahnya disertifikasi, saya bayangkan polisi dan jaksa itu harus bergandengan tangan. Iya, ini harus kita sama-sama ini. Ya. Sebenarnya kan selama ini yang Abang bilang tadi itu, mereka ini merasa wewenangnya, merasa power, Bang. Saya lebih power, dan itu juga tercermin saya lihat Di dalam RUU RKUHP. itu sebenarnya dijanjikan akan ada keterpaduan, jadi sistem peradilan terpadu. Jadi dengan kata lain, tidak conflicting yang ada, atau antagonistik yang ada, atau rivalry yang ada, tapi adalah sinkronisasi ya secara sistemik menuju pada tujuan, yaitu keadilan dan kebenaran. Dan dalam konteks itu, penguatan hak dari advokat itu adalah sangat penting, dan itu belum dicerminkan ya di dalam RUU yang sekarang. Oleh karena itu, dalam konteks meaningful participation itu, mestinya kita diundang secara khusus, dan itu ya, atau masukan-masukan yang sudah ada seperti dari para guru besar dan dosen itu dan yang lain ya diperhatikan gitu ya. Sebab kalau tidak nanti bukan sistem peradilan yang lebih baik yang kita dapatkan, tapi mengulang lagi satu persoalan yang sama. Sehingga bukan keadilan tapi ketidakadilan, bahkan lebih jauh lagi implikasinya menimbulkan kejahatan-kejahatan baru, koruptif dan lain sebagainya. Baik, kita sudah membahas seru pembahasannya ya. RUU KUHP ini bantuan hukum advokat dan bantuan hukum yang masih belum sempurna. Ya mudah-mudahan diskusi ini didengarkan oleh para pembentuk undang-undang, dan kita akan memperoleh hukum acara pidana yang lebih baik ya ke depannya. Demikian pembicaraan kita pada kesempatan ini. Nanti akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih lebih lengkap, lebih tajam dan lebih fokus ya. Semuanya dalam rangka usaha-usaha partisipasi yang berarti atau bermakna untuk adanya hukum acara pidana yang lebih baik, karena itu berkaitan dengan hak asasi manusia, berkaitan dengan siapa saja tanpa melihat ya dari manapun orangnya, termasuk sekarang dia pejabat, nanti juga dia bukan pejabat, dan juga keluarganya. Dan terima kasih Saur ya sudah memberikan komentar-komentarnya, banget nih. dan dengan harapan didengarkan ya oleh yang berkompeten. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Bang. Berjuang gitu ya. Maju terus, Terima Bang. kasih. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.